Bang, jangan bahas Jokowi pemimpin terkorup di dunia lagi lah. Kan udah jelas faktanya. Semuanya hoax. Ternyata kan bikinan para pembenci Jokowi. Ya, enggak. Sesuai dengan permintaan teman-teman, saya tidak bahas itu lagi. Jangan sampai kasus Hasto tenggelam. Karena diduga itu salah satu pengalian isu. Diduga. Modus lu, Bang. Ya, orang sibuk hampir setiap hari beritanya adalah Jokowi tentang OCCRP. Tapi hari ini kita akan bahas Hasto Kristianto. Memang ada perkembangannya, Bang. Ada. Hari ini tadi dipanggil saksi. Siapa? Roni Sompi. Anda kenal Roni Sompi? Kenal dong. Wih, luar biasa. Luar biasa netizen ini nih. Ya, Roni Sompi adalah mantan Dirjen Imigrasi waktu Yasona Lawli menjabat sebagai Menkumham. Yang kala itu dipecat karena beda pendapat. Ya. Terus kemudian hari ini setelah ganti presiden, sekarang presidennya Pak Prabowo. Kalau dulu Pak Jokowi terjadi resistensi karena sesama partai, ya. Dan nggak berani karena ada Ibu Ketum. Sekarang disikat semua sama Prabowo Subianto. Ya. Tapi setelah Hasto jadi tersangka, Yasona Lawli dipanggil sebagai saksi. Ya, ditanya seputaran hilangnya atau larinya Harun Masiku sampai sekarang yang belum ketangkep. Peran imigrasi ada di mana? Sekarang mantan anak buahnya Yasona Lawli, mantan Dirjen Imigrasi, Roni Sompi, dipanggil KPK. Seperti apa keterangan KPK? Cek it out. Ya, betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, tersangka HK, dan tersangka DTI. Untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau ya sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Tapi saya yakini adalah kesaksian Roni Sompi hari ini mendekati fakta kebenaran. Bahkan kalau saya berkeyakinan ya 100% original apa yang disampaikan Roni Sompi kepada penyidik atau menjawab pertanyaan penyidik hari ini. Kenapa bisa beralasan seperti itu, Bang? Ya, karena waktu itu kan sebenarnya Roni Sompi juga netral, nggak bela siapa-siapa, nggak menutupi kasus, nggak mantu siapa-siapa. Ya, karena menterinya Yasona, kemudian mungkin dia nggak enak, ya I don't know, diduga mungkin harus melaksanakan tugas-tugas perintah atasan, sehingga ya dia sedikit ada rasa ketakutan ketika akan mengungkapkan semua peristiwa yang dia ketahui. Hari ini kedatangan Roni Sompi ke KPK, saya yakini pasti akan menceritakan semuanya, apa yang ia ketahui, apa yang ia alami pada saat menjabat Dirjen Imigrasi tentang keluar masuknya Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta. Waduh, ini bisa dapat titik terang, bisa. Saya justru malah bisa-bisa menjurus ke Yasona meningkat menjadi tersangka. Ya! Tambah lagi dong, Bang. Itulah, makanya gue ketawanya nggak bisa diem. Gila. Luar biasa nih, Bang. Harun Masiku, kemarin nambah Hasto. Yang berbarengan dengan Hasto nambah Doni Tri Istiqomah. Ya udah 3 nih. Bisa-bisa nanti Yasona dong, Bang. Ya!
I hope so. Jangan gitu dong Bang, masa mengharapkan gitu sih? Ya enggak. Gua cuma bilang I hope so. Seneng gua. Kenapa senang? Karena saya lagi menunggu kapan waktu Megawati datang ke KPK sesuai dengan ancaman dan janjinya. Bukan janji, menurut saya ancaman. Itu sih. Oh iya juga sih Bang ya. Itu yang sedang saya tunggu. Ya, Hasto udah ditetapkan menjadi tersangka. Dia nggak datang ke KPK juga. Doni Tri Istiqomah, ini tangan kanannya Hasto, pengacaranya Hasto, nggak juga datang. Nah, sekarang apa nunggu Yasona jadi meningkat statusnya ya? Ya! Apa menunggu Yasona meningkat statusnya, kemudian nanti Megawati baru mendatangi KPK? Oh, yang paling jelas sih sepertinya nih dugaan Megawati akan mendatangi KPK ketika nanti dipanggil sebagai saksi. Emang mungkin gitu Bang? Sangat mungkin. Kok bisa? Loh, yang tanda tangan basah di surat pengusulan PAW ke KPU siapa? Kalau nggak ketum sama sekjen. Oh iya ya. Berarti potensinya jadi tersangka bisa-bisa. Iya. Bang, jangan kayak gitu Bang. Bikin PDIP stres Bang. Membawanya sambil ketawa-ketawa lagi, bikin orang gedek Bang. Loh enggak. Nah ketawa kan dibawa enjoy, ceria. Anggap aja ini nggak serius. Tapi tahu-tahu kejadian aja. Enggak serius. Tahu-tahu kejadian gitu. Ini jangan anggap serius lah. Ya, just fun ya. Aduh. Waduh, makin banyak aja dong Bang. Ya iyalah. Ya memang gimana? Selama ini, sekarang kalau orang mau menuduh Jokowi itu pemimpin negara paling koruptor di dunia, ya 10 tahun selama ini PDIP kemana aja? Kalau Jokowi koruptor atau korupsi selama 10 tahun, partainya itu PDIP. Belakangan aja 1 tahun terakhir pisah. 9 tahun sisanya kan mesra-mesraan terus, akrab-akraban terus, rangkulan terus, jalan bareng terus. Kemana lu ente lu? Emang Jokowi kalau korupsi PDIP lepas, nggak ada sangkut paut? Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Justru malah kebalikannya. Kenapa masa Jokowi berkuasa 9 tahun, saya potong 1 tahun, angka indeks korupsi Indonesia naik karena terjadi resistensi. Jokowi mau menegakkan hukum orang-orang yang berkorupsi, terjadi resistensi. Aduh, mentok maning baik gimana? Lagi-lagi mentok ketum, lagi-lagi mentok ketum. Loh, itu logikanya. Make sense nggak? Make sense sih, Bang. Nah! Itu logikanya seperti itu. Jokowi mau tegas menindak para koruptor dengan hukum yang tegas, terjadi resistensi. Mentok. Mau menegakkan ini mentok, menegakkan ini mentok. Nah, ketika berurusan dengan partai lain, baru Jokowi bisa dan nggak mentok. Makanya kenapa Nasdem tuh banyak yang kena. Kalau menyangkut partainya, mentok. Mentok susah. Contohnya mana? Harun Masiku. Contohnya mana? Hasto. Ih, susah, mentok. Mentok. Jokowi nggak mampu berbuat apa-apa. Biar bagaimana kan dia harus patuh ke Ibu Ketum. Nggak bisa nggak. Setahun terakhir saja Jokowi nggak patuh. Yang sekarang dikatakan pengkhianat itu. Ya mendingan 10 tahun dikatakan pengkhianat. Tapi membela rakyat Indonesia. Daripada 1 tahun terakhir doang. Itu loh. Analisanya. Keren juga loh, Gri. Loh, itu kan di depan mata, men. Itu juga yang kita jalani setiap hari. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupin juga. Lo mau nutupin pakai apa? Pakai daun pisang. Dan daun pisangnya udah kering. Lu sangka tai, Gri.
Ah, jorok lu. Nah, Kri, Doni Tri Istiqomah itu kan pengacaranya Hasto ya? Iya, dia pengacaranya Hasto, sekaligus tangan kanan Hasto, sekaligus yang memuluskan terjadinya suap di KPU. Loh, kenapa nggak diproses pada saat itu ya, Kri, ya? Di tahun 2001 ya? Ya mungkin ini ada quote and quote masih karena orang dekatnya Hasto, yang ini jangan, mungkin begitu. Terus yang mana lagi, toh, yang boleh diproses? Ini aja dulu katanya. Terus yang mana lagi? Oh, Harun Masiku dong, toh, jangan. Terus gimana dong? Pelaku utamanya dia Harun Masiku biar lari dulu aja. Doni Tri, dok, Doni Tri yang nganterin duit, yang ngatur semuanya, yang ketemu dan aktif mengatur dengan komisioner KPU. Jangan, Doni Tri jangan, ini orang kepercayaan saya. Siapa dong yang boleh diproses? Udah itu aja dulu katanya. Sekarang Doni Tri, proses hukumnya dibarengin dengan Hasto. Mampus. Motiar ya. Motiar nggak? Motiar lah, masa enggak? Ini kalau sudah seperti ini, ketika pemeriksaan hari ini yang dilakukan terhadap Roni Sompi sebagai saksi, yang paling ketar-ketir adalah Yasona Lawli. Pot, dak, duk, dak, duk, dak, duk, dak, duk, duk, dak, duk, dak, duk, duk, dak, duk, dak. Aduh, udah tua, usia udah di atas 70 tahun. Gua pensiun, masa gua di penjara? Masih percaya sama karma? Masih percaya? Kalau masih percaya, ya ini sekarang saatnya. Kamu memecat anak buah tanpa alasan yang jelas kan? Ya, sewenang-wenang karena nggak bisa diajak melindungi orang yang lagi berkasus. Ya, sekarang ini namanya karma. Selamat ya, Yasona Lawli. Dakduk, duk, dakduk, dakduk, duk, dakduk, dakduk, duk, dakduk. Empot. Iya, boleh lah. Kamu duduk di mana? Komisi 3 ya, DPR RI. Ya, Komisi 3. Ya, mantan Kumham. Iya, nggak apa-apa. Tapi berakhir di penjara. Diduga. Kalau pemimpin tertinggi kita, Prabowo Subianto, sudah bilang, tidak ada satupun orang yang kebal hukum. Mampus. Kalau kemarin-kemarin kan masih, aduh nggak enak sama Mega, aduh nggak enak. Sekarang nggak enak. Semuanya enak. Udah sikat semuanya, gigit semuanya udah. Oke ya, kita tunggu sang dakdikduk, dakduk, dipanggil dan meningkat statusnya menjadi. Kita tunggu video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.